قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش. Berawal dari janji Rasulullah bahwa kota Konstantinopel atau Romawi Timur akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka sejak itu pasukan muslimin berlomba-lomba untuk mengejar kemuliaannya. Berbagai upaya yang terus dilakukan, namun tidak ada satupun upaya yang berhasil menjebol pertahanan Konstantinopel. Hingga pada suatu waktu, lahirlah seorang pemuda dari Kesultanan Utsmaniyah, seorang pemuda yang mendapatkan penghargaan dari Rasulullah SAW, di mana penaklukannya mengakhiri penantian panjang selama 825 tahun dan runtuhnya kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel. Imperium Rum atau Romawi yang didirikan oleh Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi adalah imperium yang mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayahnya yang sangat luas. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaannya hampir mencakup seluruh daratan Eropa, pesisir Afrika, Asia, dan menguasai jalur perdagangan Laut Tengah. Luasnya daerah kekuasaan Romawi hingga membuat kekuasaan mereka dibagi menjadi dua: Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium atau Konstantinopel. Semenjak kedatangan Islam pada tahun 610 Masehi, wilayah-wilayah kekuasaan Romawi Timur semakin merosot akibat gempuran dari pasukan muslimin. Dimulai dari masa Rasulullah SAW, disambung masa kekhalifahan Rasyidun, kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, Kesultanan Mamluk, Kesultanan Saljuk, dan Kesultanan Utsmaniyah, hingga membuat daerah-daerah kekuasaan Romawi Timur semakin merosot hingga menyisakan daerah di sekitar Konstantinopel saja. Beberapa kali pasukan muslimin mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, namun ternyata tidak cukup kuat untuk menembus benteng Konstantinopel yang dibuat 3 lapis pertahanan dengan sangat rumit. Tepatnya pada tahun 1451, Kesultanan Utsmani dipimpin oleh Sultan Muda Mehmed II yang masih berusia 19 tahun. Selain termotivasi dari sabda Nabi untuk menaklukkan Konstantinopel, alasan lain ialah Sultan Mehmed ingin meruntuhkan kekuasaan Romawi Timur di kawasan Timur Tengah, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional, dan menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel yang menghubungkan antara kawasan Eropa Barat dan Asia. Sebelum menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed terlebih dahulu membangun benteng Rumeli Hisari yang bertujuan mengendalikan lalu lintas perdagangan laut di sepanjang Selat Bosporus menuju Konstantinopel. Kemudian Sultan mengundang beberapa ahli pakar persenjataan yang dikepalai oleh Orban dari Hungaria, yang kemudian mampu menciptakan meriam dengan ukuran terbesar yang ada pada zamannya dan diberi nama meriam Basilika, yang mampu melemparkan bola meriam lebih dari 1 mil atau setara dengan 1,6 km. Kaisar Konstantin XI dengan cepat memahami maksud sebenarnya dari Sultan Mehmed dan segera meminta bantuan dari Eropa Barat. Akan tetapi, kerajaan Kristen di Eropa saat itu disibukkan dengan perebutan kekuasaan setelah kekaisaran Romawi Barat runtuh. Dari berbagai macam usaha Kaisar Konstantin untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, yang datang hanya seorang ksatria ulung dari Genoa bernama Giovanni Giustiniani dengan membawa 1000 pasukannya dan ditempatkan oleh Kaisar sebagai panglima spesialis dalam mempertahankan benteng kota. Khawatir kemungkinan serangan laut di sepanjang pantai Golden Horn atau Tanduk Emas, Kaisar Konstantin memerintahkan membentangkan rantai pertahanan laut sepanjang 500 meter dari Konstantinopel ke daratan Galata dan dijaga oleh kapal-kapal Venesia
untuk memastikan bahwa kapal-kapal milik pasukan Utsmani tidak bisa masuk menuju Selat Golden Horn. Pada tanggal 5 April 1453, Sultan sendiri tiba dengan kisaran pasukan 100.000 orang, termasuk diantaranya 8.000 pasukan elit Janisari dan Kapikulu, 10.000 pasukan reguler termasuk kavaleri berat Sipahi, dan sisanya adalah pasukan non-reguler. Diperkuat dengan 70 meriam dengan 1 meriam besar Basilika Cannon, 1 meriam sedang dan sisanya meriam standar, yang didukung oleh armada angkatan laut dengan membawa 126 kapal. Sebelum pengepungan dimulai, Sultan Mehmed menawarkan kepada Kaisar Konstantin untuk menyerahkan kota dengan damai. Tawaran Sultan Mehmed dengan tegas ditolak oleh Kaisar Konstantin. Maka dengan pernyataan itu, meriam pertama pun ditembakkan ke arah benteng. Sultan Mehmed memerintahkan sebagian pasukan infanterinya untuk menyerang tembok yang dianggap lemah. Namun dengan mudah pasukan Giustiniani menggagalkannya. Sementara dari arah laut, kapal-kapal Utsmani yang mencoba menembus Selat Golden Horn atau Tanduk Emas gagal lantaran terhalang oleh rantai baja raksasa. Mereka berusaha untuk menerobos rantai-rantai bergerigi yang dipasang menghalangi selat. Akan tetapi usaha ini belum menemukan keberhasilan. Akibatnya banyak kapal perang Utsmani yang tenggelam akibat penyerangan oleh angkatan laut musuh. Selama berminggu-minggu meriam dan ketapel api terus dilontarkan ke dinding benteng, termasuk meriam terbesar Basilika yang suaranya menggetarkan istana dan tembok Konstantinopel yang membuat gemetar orang mendengarnya. Namun para pembela benteng mengetahui bahwa meriam itu hanya mampu menembak setiap 3 jam sekali. Dikarenakan meriam yang panas akibat bubuk mesiu yang meledak, kondisi ini membuat penjaga benteng mampu memperbaiki sebagian besar kerusakan setelah setiap tembakan meriam. Strategi lain untuk menghindari dinding adalah dengan menggali terowongan bawah tanah. Namun teknik deteksi dengan sebaskom air, penjaga benteng mengetahui kalau ada upaya penggalian. Mereka kemudian menggali lubang dan menyiramkan minyak panas ke dalam lubang galian, sehingga upaya menjebol lewat jalur tanah pun gagal dilakukan. Berbagai upaya yang terus gagal dilakukan dan pasukan yang terus berguguran menurunkan semangat pasukan Utsmani. Salah satu cara untuk menghancurkan dinding benteng ialah menambahkan jumlah tembakan bertubi-tubi ke benteng, sehingga para penjaga benteng tidak sempat untuk memperbaiki. Namun meriam yang panas tidak bisa dipaksakan untuk terus menembak. Setelah 40 hari pengepungan, Sultan yang sudah tidak sabar akhirnya memaksa Orban untuk menembakkan meriam Basilika saat kondisinya masih panas. Orban yang mengetahui resiko meriam yang terus dipaksakan untuk menembak, ia meminta pasukan yang berada di sekitar meriam untuk menjauh. Akhirnya ketika api disulut untuk menembakkan bola meriam, meriam Basilika terbesar akhirnya meledak yang mengakibatkan Orban kehilangan nyawa. Sultan yang mulai kebingungan kembali diberi motivasi oleh sang guru bernama Syekh Aksyamsuddin. Ia membawa Sultan ke tepi tembok Konstantinopel dan menunjukkan makam sahabat Nabi bernama Abu Ayyub yang telah syahid untuk menaklukkan Konstantinopel pada masa kekhalifahan Umayyah. Sultan yang kembali menemukan semangatnya berpikir keras agar jalan buntu itu bisa diurai. Akhirnya Sultan Mehmed menemukan ide yang menakjubkan, sebuah taktik yang fenomenal, yaitu memerintahkan untuk memindahkan kapal-kapal yang terhalang oleh rantai raksasa, ditarik ke daratan Galata dengan batang-batang pohon yang diolesi minyak, dengan cara mendaki bukit-bukit dan gunung, lalu dikembalikan ke perairan Golden Horn. 72 kapal berpindah dari Selat Bosporus menuju Selat Golden Horn dalam waktu 1 malam. Pada pagi harinya, penduduk Konstantinopel dibuat histeris akan teriakan takbir dari atas bukit Galata. Mereka berlarian ke arah menara yang paling tinggi, lalu menyaksikan satu persatu kapal berbaris di atas bukit Galata, dan satu persatu turun di dalam perairan mereka. Sebelum serangan besar-besaran dimulai, pada hari Senin 28 Mei tak ada serangan sama sekali.
Sultan memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpuasa sunnah, malamnya menegakkan sholat qiyamul lail untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Sultan berkhutbah di depan pasukannya. Seandainya penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada janji tersebut, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan kepada pasukan satu persatu, kemenangan besar yang kelak akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan, hendaklah mereka menjaga syariat Allah dan jangan sampai mereka melanggar syariat Allah yang mulia ini. Allahu Akbar. Maka setelah berkhutbah, Sultan Mehmed melepaskan seluruh pasukannya. Seluruh meriam ditembakkan dari darat dan laut. Para pembela benteng yang semakin kewalahan tidak sempat memperbaiki dinding yang rusak. Tembok-tembok yang awalnya kokoh akhirnya runtuh dan berlubang dengan ukuran yang cukup besar. Sultan Mehmed mengirim pasukan elit Janisari yang dipimpin oleh Ulubatli Hasan untuk menerobos jalan ke dalam kota. Hal ini membuat Giustiniani dan pasukannya bekerja sangat keras untuk menghalau pasukan Utsmani. Pertempuran semakin memanas ketika aksi heroik Ulubatli Hasan mengibarkan bendera Utsmani di puncak menara. Dengan 27 anak panah menancap di badan, yang membuatnya gugur setelah menancapkan bendera. Semangat jihad dan takbir yang terus menggema membuat gelombang arus masuk pasukan Utsmani tak dapat dibendung lagi. Hal itu membuat Giustiniani terluka parah dan tumbang. Dengan segera Giustiniani ditarik dari medan perang yang menyebabkan kepanikan di jajaran pasukannya. Kaisar Konstantin yang melihat kepanikan pasukannya dengan segera mencoba menahan dengan putus asa pasukan Utsmani yang menerjang masuk. Namun itu sudah terlambat. Dalam waktu hitungan menit, puluhan ribu pasukan Utsmani berhasil masuk melewati dinding yang hancur. Kaisar Konstantin terbunuh bersama pasukannya. Seluruh pertahanan Romawi Timur runtuh bersama dengan kerajaannya. Para penduduk berteriak menyatakan bahwa kota telah jatuh. Setelah 54 hari pengapungan, pada 29 Mei 1453, Sultan Mehmed memasuki jantung kota. Konstantinopel telah berhasil ditaklukkan oleh pemimpin dan pasukan terbaik pada masanya. Wallahu a'lam.